يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz. Anak-anak ustazah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah pada kesempatan kali ini ustazah akan melanjutkan materi iman tentang bumi, dan pada kesempatan ini pula ustazah akan menceritakan kisah Nabi Adam alaihissalam. Ustazah akan mulai menceritakan kisah Nabi Adam alaihissalam dengan penciptaan Nabi Adam alaihissalam terlebih dahulu. Anak-anak ustazah, bahwasannya manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nabi Adam alaihissalam. Beliau adalah bapak sekaligus nenek moyang seluruh umat manusia di muka bumi ini. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 27 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah. Yang artinya, wahai anak Adam, janganlah kalian terfitnah oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan ibu bapak kalian dari dalam syurga. Quran surat Al-A'raf ayat 27. Anak-anak ustazah, bahwasannya Allah telah mengabarkan kepada kita, orang tua kita dan orang tua seluruh manusia di muka bumi ini adalah Nabi Adam alaihissalam dan Hawa pasangannya. Anak-anak ustazah, bahwasannya Allah Azza wa Jalla telah menciptakan Nabi Adam dari segenggam tanah yang Allah ambil dari seluruh permukaan tanah. Maka akan lahirlah anak keturunan Adam alaihissalam sesuai dengan asal tanahnya tersebut. Di antara mereka ada yang memiliki kulit yang putih, ada yang memiliki kulit yang hitam, ada yang memiliki kulit yang merah, dan perpaduan antara warna-warna tersebut. Di antara mereka ada yang memiliki sifat yang kasar, yang lembut, ada yang baik, dan ada yang jahat.
Anak-anak ustazah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah Ta'ala telah mengabarkan kepada para malaikatnya tentang penciptaan manusia di muka bumi ini. Mendengar hal tersebut, para malaikat bertanya tentang hikmah penciptaan manusia di muka bumi ini. Padahal para malaikat senantiasa beribadah kepada Allah dengan memuji dan bertasbih kepada Allah tanpa henti-hentinya. Sedangkan manusia memiliki kemungkinan untuk melakukan kerusakan dan pertumpahan darah di muka bumi ini. Mendengar hal tersebut, maka Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikatnya bahwasannya Allah lebih mengetahui dibandingkan para malaikatnya. Anak-anak ustazah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya perkataan para malaikat tentang kerusakan dan pertumpahan darah yang akan dilakukan oleh manusia di muka bumi ini berdasarkan apa yang telah dilakukan oleh bangsa jin ketika di muka bumi ini sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Jadi anak-anak ustazah, bangsa jin adalah makhluk Allah yang pertama kali menempati muka bumi ini. Sedangkan manusia pertama yang menempati bumi Allah ini adalah Nabi Adam alaihissalam. Nah, itu tadi sekilas tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Selanjutnya ustazah akan menceritakan tentang kemuliaan Nabi Adam alaihissalam. Anak-anak ustazah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah memerintahkan kepada para malaikat dan jin untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 34 yang artinya, dan ingatlah ketika kami perintahkan para malaikat untuk sujud, maka para malaikat pun sujud, kecuali iblis laknatullah alaih. Dia enggan dan takabur, dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Anak-anak ustazah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, letak kemuliaan Nabi Adam alaihissalam adalah ketika Allah Ta'ala memerintahkan kepada para malaikatnya untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan kemuliaan tersebut adalah suatu anugerah yang sangat besar yang Allah berikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Di ayat tersebut di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 34 ada suatu makhluk Allah yang enggan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia enggan sujud, yaitu iblis laknatullah alaih. Iblis laknatullah alaih, dia enggan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam karena iblis mengatakan bahwasannya ana khairu minhu, saya lebih baik dari dia, saya lebih tua dari dia, saya lebih hebat dari dia. Dia diciptakan dari tanah, sedangkan aku diciptakan dari api. Maka yang diciptakan dari apilah yang lebih kuat. Anak-anak ustazah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disinilah mulai permusuhan iblis laknatullah alaih kepada Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya. Ketika iblis laknatullah alaih mengumumkan permusuhan kepada Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya, maka iblis pun mulai berpikir tentang cara untuk menyesatkan Nabi Adam alaihissalam dan Hawa pasangannya. Ketika iblis laknatullah alaih mencari-cari tentang cara
untuk menyesatkan Nabi Adam alaihissalam, maka ketika itu pula iblis menemukan cara yang sangat hebat untuk menyesatkan Nabi Adam alaihissalam dan Hawa pasangannya. Maka iblis pun mulai melaksanakan rencananya itu dan mendatangi Adam alaihissalam dan Hawa pasangannya. Anak-anak ustazah, bahwasannya iblis laknatullah alaih membisikkan pikiran jahat kepada Nabi Adam alaihissalam dan berkata kepada Adam alaihissalam, wahai Adam, maukah kamu aku tunjukkan tentang sebuah pohon kekekalan dan kerajaan yang tidak akan binasa? Mendengar hal tersebut, mendengar ucapan iblis laknatullah alaih tersebut, maka Nabi Adam alaihissalam dan Hawa pasangannya pun mempercayai sumpahnya iblis tersebut, karena Adam alaihissalam dan Hawa membenarkan ucapan iblis tersebut karena sumpahnya, karena mereka berdua meyakini tidak ada sumpah yang menyebut nama Allah secara dusta. Maka ketika Adam alaihissalam dan Hawa mempercayai perkataan iblis tersebut, maka Adam dan Hawa pun langsung mendatangi pohon tersebut lalu memakan buahnya. Ketika memakan buah yang sudah Allah larang tersebut, ada peristiwa yang sangat mengejutkan, yaitu di mana aurat Nabi Adam alaihissalam dan Hawa pasangannya terbuka. Ketika melihat kejadian tersebut, Nabi Adam alaihissalam dan Hawa pasangannya sangat menyesal dan sangat sedih karena telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segeralah Nabi Adam alaihissalam dan Hawa pasangannya mendatangi pepohonan dan mengambil daun-daun untuk menutupi auratnya tersebut. Maka ketika peristiwa itu terjadi, Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 22, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu, dan aku telah katakan kepadamu bahwasannya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Ketika mendengar firman Allah tersebut, Nabi Adam alaihissalam dan Hawa pasangannya sangat menyesal dan sangat sedih, sehingga mereka berdua pun langsung bertaubat kepada Allah karena telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka berdoa dengan doa yang sangat masyhur, yaitu qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, yang artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menganiaya diri kami sendiri. Maka jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak memberikan rahmat kepada kami, maka kami termasuk golongan orang-orang yang rugi. Quran surat Al-A'raf ayat 23. Anak-anak ustazah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah Adam alaihissalam dan Hawa pasangannya bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya dan beristighfar, maka Allah Ta'ala mengampuni dan menerima taubat Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Maka ketika Allah menerima taubat Nabi Adam alaihissalam dan Hawa, maka Allah perintahkan kepada Adam dan Hawa untuk turun ke muka bumi dan hidup di sana. Maka ketika Allah perintahkan Adam dan Hawa untuk hidup di muka bumi, mulailah Adam menjalankan perjalanan hidupnya yang baru di muka bumi ini.
Dan ketika Adam di muka bumi ini hidup dan tinggal di muka bumi bersama Hawa pasangannya, Allah amanahkan Adam alaihissalam dengan memiliki keturunan yang sangat banyak. Maka Adam alaihissalam ketika menerima amanah, yaitu memiliki banyak sekali keturunan, Adam dan Hawa pun mendidik dan mengajarkan kepada anak-anaknya bahwasannya hidup di dunia ini adalah suatu cobaan, suatu ujian. Dan Adam mengajarkan kepada anak-anaknya, kepada para keturunannya bahwasannya memberitahu kepada mereka tentang bahayanya syirik, tentang keimanan, tentang kebenaran, tentang larangan untuk mengikuti perintah-perintah syaitan laknatullah alaihi. Anak-anak ustazah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kisah Nabi Adam alaihissalam bisa kita ambil pelajaran yang sangat berharga. Yang pertama, sami'na wa ata'na terhadap perintah Allah dan larangan Allah Ta'ala. Ketika kita sudah menjalankan perintah Allah dan kita sudah menjauhi larangan-larangan yang sudah Allah tetapkan kepada kita, maka kita termasuk orang-orang yang telah menyelamatkan diri kita dari siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang kedua adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai dan mencintai hambanya, maka Allah pun akan memuliakannya dengan cara Allah akan mengumumkan kepada para penduduk langit dan para penduduk bumi. Seperti Nabi Adam alaihissalam, Allah muliakan Nabi Adam alaihissalam dengan sujudnya para malaikat. Kita ketahui bahwasanya para malaikat itu dia tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah ketika anak-anak ustazah sudah mengetahui berbagai macam ilmu, sudah banyak sekali menghafal matan-matan hadis, menghafal ayat-ayat Allah, maka jangan sekali-sekali terbesit di dalam hati sifat sombong, sifat saya lebih baik dari fulan, saya lebih hebat dari fulan, saya lebih segala-galanya dari fulan. Karena sesungguhnya perkataan ana khairan minhu dan sifat takabur adalah peninggalan dari iblis laknatullah alaihi, bukan peninggalan bapak kita yaitu Adam alaihissalam. Mungkin itu saja yang bisa ustazah sampaikan pada kesempatan kali ini. Ustazah akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. بالعلم بل بالأدب